Iya semuanya, ketemu lagi di sore yang menyenangkan. Kita lanjutkan lagi. Sudah siap kopinya? Gorengan? Siomay? Nasgor? Terserah. Yang penting apapun makanannya, tetap nongkrongnya di channel ini. Oke, sekarang kita mulai. Semua orang cuma bisa diam melihat dua orang bos dari masing-masing tim saling menyerang, memukul, menendang, menggigit. Saking intensnya duel itu, tidak ada suara lain yang terdengar selain teriakan dari Shoko dan Muneharu yang mukanya sudah bersimbah darah. Seki bahkan berkomentar, keduanya udah kayak monster aja. Di bagian belakang, pertarungan wakil bos pun belum selesai. Tapi di tengah duel itu, handphone Takumi malah berbunyi. Kau tidak beneran mengangkat telepon itu kan? Tanya Kuniyoshi. Setelah melihat nama penelponnya, Takumi ngomong kalau telepon ini sangat penting, baik untuknya, begitupun buat Kuniyoshi. Wakil bos emot itu tidak paham maksud Takumi, tapi cuma diam memperhatikan saat orang di depannya sedang ngobrol lewat telepon. Takumi menengok ke arah Kuniyoshi. Saranku, kita hentikan saja duel ini. Sebut saja imbang. Kuniyoshi menatap tajam ke arah Takumi, lalu mengeluarkan sebuah pisau kecil dari saku celana. Hentikan duel? Imbang. Tidak pernah ada yang menyinggungku seperti ini. Kau menghina harga diriku sebagai seorang pria. Terlihat Kuniyoshi sangat emosi atas perbuatan dan perkataan Takumi barusan. Takumi terlihat tidak menyangka kalau Kuniyoshi akan seemosi ini. Lalu dia berjalan maju mendekat. Bagaimana kalau begini? Aku kasih tahu kenapa telepon barusan sangat penting. Dan kalau kau tidak puas dengan penjelasanku, silahkan tusuk aku sesukamu. Deal? Kata Takumi. Telepon barusan dari salah satu orang kami yang kukirim ke Machida, Tokyo, markas dari Manji Empire. Kuniyoshi paham siapa itu geng Manji di Machida. Takumi melanjutkan ceritanya. Berawal beberapa bulan lalu, di kota kami ada geng bernama Shikabane yang pergerakannya sudah menarik perhatian kami. Di mana diketahui kalau mereka sudah berulang kali ke Machida. Dan hari ini terkonfirmasi kalau ketua Shikabane, Enami Yasuhiro, ketemu sama para leader dari grup Ikeshimanya Manji. Dan dia di sana bareng sama satu orang yang ku yakin kau sangat tahu, Mikawa Toshimi dari Anjou, ketua Double Head Dragon. Kuniyoshi kaget mendengar nama orang yang belum lama ini mereka kalahkan. Shikabane dan Double Head Dragon bergabung, lalu masuk ke Manji bersama-sama, lanjut Takumi. Kuniyoshi terlihat tambah kesal, karena waktu dihantam sama emot, Mikawa terlihat sudah mengaku kalah, bahkan sampai menangis di depan kaki Muneharu. Artinya, cepat atau lambat, kedua geng itu akan mengibarkan bendera Manji, baik di kota kami ataupun di kotamu. Saat Manji sudah menarget, pilihannya cuma menelan targetnya atau menghancurkannya, lanjut Takumi. Lalu sekarang apa? Tanya Kuniyoshi. Dengan ekspresi serius Takumi menjawab, sekarang The Front of Armament dan Emot akan beraliansi. Kuniyoshi jadi lebih kaget mendengarnya. Kita akan beraliansi penuh, yang artinya mulai sekarang siapapun musuhnya, kita akan menghadapi mereka bersama. Sama halnya saat Manji menyerang, kita akan siap buat mereka. Itu satu-satunya jalan yang bisa kupikirkan agar kita bisa menghadapi ancaman yang akan datang. Bagaimana menurutmu? Tanya Takumi. Kuniyoshi tidak langsung menjawab. Dia melipat pisau kecilnya dan memasukkan kembali ke kantong celana. Kau luar biasa. Aku setuju. Armamen adalah tim yang hebat. Maafkan tentang masalah pisau barusan, kata Kuniyoshi. Takumi berniat menghentikan pertarungan antara Shoko dan Muneharu, tapi Kuniyoshi menghentikannya.
Biarkan saja, tidak mungkin menghentikan mereka. Lagi pula, itu duel antar para pria. Lagi pula, itu duel antar pria. Mereka semua harus melihatnya. Duel pertama dan terakhir antara dua saudara, jelas Kuniyoshi. Takumi akhirnya batal menghentikan duel tersebut. Di tengah arena, para penonton sudah tidak lagi diam. Semua orang berteriak sekuat tenaga, memberi semangat pada bos mereka masing-masing yang semakin sengit saja duelnya. Muka kedua orang di tengah itu sudah semakin bonyok dan lebih banyak darah lagi di muka. Sayangnya tidak diperlihatkan akhir dari duel tersebut. Kita langsung dibawa kembali ke susuran. Ada puding yang melayangkan tinju ke muka Tsutomu, tapi malah tangannya sendiri yang sakit. Tsutomu nanya apa maksud si puding barusan. Dengarkan ini, kau nggak bisa rubah fakta kalau dirimu itu bodoh. Tapi harusnya kau bisa paham siapa orang yang mau ada di pihakmu. Jin, Akaji, atau Ouji nggak akan pernah mengkhianatimu. Maksudku, sekarang ini mereka sedang berusaha menarik para anak kelas 2 biar mau gabung sama kita, kata puding panjang lebar. Puding menendang bokong Tsutomu dan mengatakannya kalau Tsutomu terlalu tidak memperhatikan. Tsutomu segera beranjak pergi mencari Ginji dan kawan-kawan, tapi belum jauh dia berbalik dan berjalan ke arah puding lalu menempelkan kaki besarnya ke muka puding. Sementara itu ada suara peluit terdengar, dan ada satu anak kelas 1 yang berlari dengan terburu-buru. Dia adalah Windam, salah satu asisten pribadinya Guriko. Satsuma tertawa melihat Windam terlihat panik saat tahu kalau Miklas sudah lebih dulu berlari setelah peluit berbunyi. Juta ngomong kalau dia kasihan melihat Demon King mengerjai Windam dan Miklas setiap hari. Tapi Morrigan bilang kalau pekerjaan itu ada nilai lebihnya. Mereka berdua selalu dikasih respect tiap kali ketemu sama bocah-bocah SMP. Menurut Morrigan, mungkin nama keduanya lebih berarti daripada Morrigan dan kawan-kawan. Monet juga cerita kalau ayahnya Miklas itu selalu didatangi debt collector dari tempat dia berhutang. Tapi suatu kali ada nama Guriko yang disebut. Dan sejak saat itu, para debt collector tidak pernah lagi datang ke rumahnya Miklas. Geser sedikit ke lantai 2. Di toilet, ada para jagoan angkatannya Tsutomu, yaitu Tsunemi, Miyahara, Kitajima, dan Tojo Yasuhide. Di situ juga ada Ginji dan yang lainnya, sedang membela Tsutomu dengan ngomong, kalau teman yang satu itu tidak seburuk yang Tojo dan kawan-kawannya pikirkan. Meski memang benar kalau Tsutomu itu bodoh. Tsunami tetap tidak mau terima perkataan Ginji dan ngomong kalau Tsutomu yang egois itu memang brengsek. Mihara ngomong, tidak peduli sesering apa Ginji membujuk, mereka tidak akan pernah mau jadi anak buahnya Tsutomu. Ginji bertanya, apa ada cara agar pihak Tsunami dan kawan-kawannya bisa berubah pikiran? Tojo menyindir kalau Ginji ini nggak seperti yang dia kenal sebelumnya. Lalu saat itulah masuk Tsutomu. Tsutomu berjalan masuk dan meraih bahu Ginji. Lalu ngomong, apa ini Ginji? Setauku kau disebut Mad Dog. Sejak kapan kau mulai mengibaskan ekor buat orang lain? Aoji dan Akichi coba menjelaskan kalau mereka melakukan ini buat dirinya. Tapi Tsutomu berteriak kalau dia tidak pernah meminta mereka melakukan hal ini. Lalu dia menghadap ke arah pihak Tojo. Aku tidak pernah berniat menjilat kalian. Kami adalah kami. Kalau kalian tidak suka, kami siap menghadapi kalian kapanpun. Maksud Tsutomu adalah kalau mereka memang tidak mau bergabung, maka suatu hari kalau ada masalah, dunia Tsutomu siap menghabisi Tojo dan yang lainnya. Setelah Tsutomu dan yang lainnya pergi, terlihat Tsunemi yang semakin kesal sama Tsutomu. Tojo ngomong kalau dia setuju tentang Tsutomu yang menjengkelkan.
Tapi memang itulah Sutomo yang sebenarnya. Kita dibawa flashback ke beberapa hari sebelumnya. Di sebuah taman penuh pepohonan besar, Hana sedang beratraksi memamerkan kelincahannya bergerak dan melompat di antara pepohonan. Ada Sutomo dan Sakota yang menonton pertunjukan tersebut, yang terpana melihat tingkah Hana yang tidak seperti orang normal lainnya dan malah lebih mirip monyet. Sutomo ngomong kalau dia tidak bisa membuat para anak kelas 2 lainnya bergabung ke Hanagumi. Hana-san selalu bisa berteman, tapi sebaliknya aku malah selalu mendapat musuh, tidak peduli seperti apapun cara yang kulakukan. Dan aku tidak mengerti kenapa. Sakota malah menanggapinya dengan tertawa. Itu karena kau bodoh, juga egois, belum lagi cepat emosian. Mendengar itu, Sutomo jadi kesal, karena dia tahu kalau sifat Sakota pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dikatakannya barusan. Dan keduanya pun jadi ribut sendiri. Lalu datang Hana dan membenturkan kepala keduanya biar berhenti. Maksudmu, kau ingin membuat orang lain menyukaimu? Seharusnya tidak kau lakukan itu, karena kau tidak akan bisa mengubah orang lain. Percaya saja dirimu sendiri dan tetap jadi diri sendiri, kata Hana menasihati Sutomo. Itulah alasannya Sutomo kini tidak ambil pusing dengan grupnya Tojo yang menolak bergabung bersama dengannya. Sore harinya di rooftop gedung susuran, ada para leader kelas 3 dari Hanagumi. Ranmaru, Murakawa, Asai, Osaki, Yaita, Sakota, dan juga Renji. Sedang di depan sudah ada Hana yang berdiri seperti orang mau pidato. Ranmaru bingung kenapa Hana terlihat grogi, sedangkan Murakawa cerita tentang Hana yang mimisan parah habis lihat bokep. Hana ngomel karena itu gara-gara Murakawa yang mengajaknya nonton film tanpa tahu kalau itu film bokep. Osaki tidak sabaran dan bertanya sebenarnya ada apa mereka dikumpulkan. Sedangkan Sakota lagi marah karena 2 kali dikentutin sama Yaita yang dari tadi ngeluh perutnya mules. Hana menghela nafas lalu ngomong, aku akan bertarung melawan Guriko. Semua yang di situ langsung kaget mendengarnya. Bahkan Yaita kayaknya sampai cepirit di celana. Sejak aku ngomong pengen jadi bos, aku merasa terlalu bergantung ke kalian. Sampai rasanya aku tidak melakukan apapun sejak dulu. Meskipun cuma memikirkan bertarung melawannya saja cukup membuatku keringat dingin. Bahkan aku tidak yakin bisa menang. Tapi aku harus tetap melawannya. Di belakang Hana, di balik pintu, ada Iba Akio yang mendengar semua perkataan Hana barusan. Lalu dia berjalan pergi sambil merasa kalau akan ada hal yang menarik. Tak lama, Hana sudah berdiri di depan pintu ruangan pribadi King Guriko. Dia mengetuk pintu tersebut. Guriko yang mendengar suara Hana langsung bisa paham maksud kedatangannya. Kau akhirnya kesini, ha? Jadi kapan? Gimana? Besok, di gedung olahraga, jawab Hana. Baiklah, persiapkan dirimu, Hana, balas Guriko. Siap. Besoknya, ada Windam dan Miklas yang sedang membujuk Puding buat membantu mereka, tapi ditolak. Jadi kedua bocah ini minta buat Puding membantu mereka menjaga pintu masuk gedung olahraga dan menarik semacam biaya masuk atas perintah Guriko. Mendengar kalau mereka akan menarik bayaran buat siapapun yang mau datang menonton duel antara Guriko versus Tsukishima Hana, Puding pun langsung bersemangat. Miklas dan Winda menjelaskan kalau Guriko menyuruh mereka menarik bayaran 500 yen per orang yang datang. Meski Puding salah menghitung perkiraan uang yang bisa didapat, tapi dia tetap berpikir kalau ini adalah peluang bisnis. Winda mengingatkan kalau mereka harus menyerahkan uang tersebut ke Guriko
Jadi Puding jangan macam-macam. Puding ngomong kalau dia paham, makanya dia berniat melipat gandakan biaya masuknya. Dia tertawa membayangkan uang yang akan didapatkannya esok hari. Besoknya, di depan gedung olahraga, semua orang tidak percaya kalau harus membayar biaya masuk. Tapi Puding dan Widam juga Miklas tidak bicara apapun selain memegang kotak uang dan papan bertuliskan perintah Guriko buat membayar biaya masuk. Sutomo terlihat kesal sama Puding yang malah ikut-ikutan jadi petugas loket. Sedangkan Sajima yang dikasih tahu sama Cuta menolak membayar. Dia mengajak teman-temannya itu buat mencari jalan masuk lainnya. Tapi di pintu samping, ada kertas larangan masuk lewat pintu tersebut tanpa membayar yang ditandatangani nama Guriko. Begitupun pintu yang lainnya. Tidak menyerah, Sajima punya ide buat masuk lewat jendela. Tapi pas udah memanjat naik, malah di situ juga udah ada kertas larangan. Sepertinya Guriko sudah memperhitungkan setiap akses masuk gedung olahraga. Dengan berat hati, akhirnya Sajima mau membayar biaya masuk. Terlihat Puding yang tertawa girang, meski mata kirinya lebam. Mungkin habis dibohong sama Sutomo. Kini di dalam sudah penuh sama murid-murid susuran. Ada dari Ibagumi, lalu grupnya Sajima dan anak-anak kelas 1. Dan terlihat juga grupnya Tojo. Hana dan leader Hanagumi lainnya tinggal menunggu datangnya sang juara tak terkalahkan, Hanaki Guriko. Sementara itu, di markas armamen, ada Kuniyoshi yang datang berkunjung dan Takumi yang menemuinya. Kuniyoshi bertanya bagaimana keadaan Sogo, yang dijawab kalau dia masih belum bisa bergerak akibat duel dengan Muneharu. Kuniyoshi ngomong kalau kondisi Muneharu juga sama. Tapi sebagai orang yang kalah dalam duel, Muneharu malah kelihatan senang, kata Kuniyoshi. Kuniyoshi menambahkan kalau Muneharu sudah setuju tentang rencana aliansi kedua tim. Dan Takumi akan mengagendakan pertemuan resmi buat keduanya. Setelah sehat tentunya. Takumi melirik jam tangannya dan Kuniyoshi minta maaf kalau kedatangannya mengganggu. Takumi bilang tidak apa-apa karena sebenarnya dia sedang libur kerja. Kalau diistilahkan dengan pertandingan tinju, hari ini ada pertarungan penting buat memperebutkan titel juara dunia. Takumi ini sedang ngomongin tentang pertarungan antara Hana melawan Guriko. Ada juga Abo yang komplain ke Sera kenapa tidak membawa mereka berdua masuk susuran, padahal Sera punya kenalan di sana. Jangan bodoh, yang kita bicarakan itu gedung olahraganya susuran. Bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana? Sera bilang kalau mereka juga akan dapat kabar begitu duel tersebut selesai. Tapi Abo ngomong kalau dia pengen melihat secara langsung. Ada Mitsumasa di Hosen yang ngomong ke Ono kalau dia berharap Hana yang menang. Juga ada Gaga yang menelpon Amaji buat mengabarkan kalau berita tentang duel Hana Guriko ini benar adanya. Amaji minta buat dikabarin setelah hasil pertarungan diketahui. Sebuah mobil berhenti dan keluarlah Guriko dari mobil plus sopir yang dia kuasai secara paksa. Dia bahkan seenaknya mengganti nama si supir dan menyebut kalau itu mobilnya, padahal bukan. Guriko seperti biasa masuk lewat tembok samping sekolahan. Dia melihat 3 bocah yang menarik biaya masuk sebesar 1.000 yen, 2 kali lipat dari yang dia perintahkan. Tapi dia malah tersenyum dan memuji siasat mereka itu. Guriko terus berjalan lalu memungut sebuah kursi dan menuju sebuah pintu yang sebelumnya sudah dia tempeli larangan masuk. Guriko mengintip ke dalam dan ternyata posisinya ada di belakangnya Hana yang sedang duduk membelakangi Guriko. Sementara itu di dalam ada satu murid yang lagi membuka taruhan buat duel yang sebentar lagi dimulai. Banyak murid yang bertaruh buat kemenangan Guriko, bahkan Moriken juga.
Sajima mengingatkan kalau mereka ini bagian dari Hanagumi. Tapi Morrigan menjawab kalau taruhan ini masalah yang berbeda. Tahu-tahu ada selembar uang 10.000 yen masuk ke kotak uang taruhan. Bertaruh buat Guriko. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 1 jutaan. Pas dilihat orang yang baru saja ngasih uang tersebut, Sajima pun langsung kaget. "Bos Hana, itu abang Guriko," teriak Sajima. Hana bingung mendengarnya, dan tanpa disadari, Guriko sudah berdiri di belakang Hana sambil mengangkat tinggi kursi yang dia bawa. Lalu menghantam kepala Hana dengan keras sampai dia terjatuh ke lantai. Kesakitan memegangi kepalanya yang berdarah. Tapi Guriko terus menghajar Hana pakai kursi itu tanpa ampun. Bahkan ngomong, "Hana, inilah pertarungan yang sebenarnya." Lalu kembali Guriko menggunakan kursi di tangannya buat menghajar Hana yang cuma bisa melindungi diri dengan kedua tangannya. Semua orang cuma bisa kaget, bahkan tidak sempat bicara apapun. Dan tak lama, Guriko sudah melemparkan kursi yang dia bawa saat melihat Hana sudah terkapar dengan kepala dan muka penuh darah. Guriko menengok ke arah kerumunan. Ada yang mau komplain? Semua terdiam, tidak ada yang menjawab pertanyaan barusan. Oke bro, sampai sini dulu. Bagaimana nasib Hana? Apakah sudah selesai perlawanannya? Tunggu saja di channel ini buat tahu kelanjutannya. Seperti biasa, jangan lupa supportnya buat di subscribe, di like, di komen, dan di share tentunya. Buat kalian yang selalu setia mendukung channel ini, saya doakan banyak rezekinya, panjang umurnya, dan enteng jodohnya. Akhir kata dari saya, arigato dan sampai jumpa di video berikutnya. Ora.